Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyadal islami fi qulubil mukhtalifah wa ala alihi wa sahbihi wa man tari'ari fallata amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah, Qaddi Rabbul Zalizzat wajibal wujud. Tercengang mata dan angan-angan menuju pintu kemilauannya. Silaulah mata dan terpakulah pandangan oleh kemilauan cahayanya. Dialah Allah yang maha besar, yang melindungi seluk-beluk alam semesta ini tanpa adanya musyawarah maupun sokongan dari para partai. Selanjutnya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semoga tersampaikan buat yang namanya telah tersurat, yang tidak akan pernah berkarat, walaupun diterjang hujan yang lebat, walaupun diterjang badai yang dahsyat. Dialah yang terkuat, dialah yang terdahsyat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau, daripada mundur selangkah, lebih baik maju setapak. Daripada hidup mencerminkan bangkai, lebih baik mati berkalungkan tanah. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah birrul walidain, atau kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua hal yang berjasa besar dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak dapat membalas jasa keduanya sampai kapanpun. Yang pertama, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat yang tidak akan pernah putus sampai akhir kehidupan. Kemudian yang kedua adalah ibu dan bapak kita, atau kedua orang tua kita, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah mendidik kita agar kita berguna bagi agama, bangsa dan negara. Justru itu, kita semua dituntut untuk membalas jasa keduanya dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah Tuhan selain Dia, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi, dan judul yang saya utarakan tadi, maka ada 5 hal atau 5 cara yang harus kita lakukan kepada ibu dan bapak kita, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan kelanjutannya Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang pertama, fala taqul lahuma uff. Janganlah sekali-kali mengatakan perkataan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, wala
tanharhuma, dan janganlah sekali-kali menghardik kedua orang tua kita atau membuat hati mereka terluka dan sedih karena perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah dengan keduanya, bertutur katalah dengan keduanya dengan perkataan yang lemah lembut atau perkataan yang mulia. Selanjutnya yang keempat, waghfir lahuma janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu, rendahkan sayap kehinaan bahumu bila menemui keduanya. Artinya, rendahkan diri kita, jangan berlaku sombong di depan kedua orang tua kita. Apabila kita memiliki ilmu yang tinggi dari mereka, ingat dan sadarlah bahwa semua yang kita dapatkan tersebut semata-mata karena kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Doakan mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka mendoakan dan menyayangimu semenjak kecil. Bak kata pepatah Minang, sayang ranggai sepanjang jalan, sayang anak sepanjang panggalan. Masyarul muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kedudukan ibu dan bapak menurut pandangan Allah. Tetapi kenapa semua itu telah terjungkir balik di abad yang serba canggih ini? Telah banyak kita temui di perjalanan hidup ini anak manusia yang tega menjadikan orang tuanya sebagai pembantu rumah tangga. Tidak asing lagi bagi kita bila mendengar keangkuhan sang anak di zaman sains dan teknologi ini. Apabila orang tuanya telah lanjut usia, si anak tega menyerahkan keduanya ke panti jompo dengan alasan agar mereka terbebas dari tanggungan untuk merawat kedua orang tuanya di masa tuanya. Kemudian setelah orang tuanya menghembuskan nafas yang terakhir, setelah orang tuanya meninggal dunia, si anak tega menyerahkan bangkai ibu dan bapaknya kepada al-ustaz untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengantarkan almarhum dan almarhumah ke tempat pemakaman atau peristirahatan yang terakhir. Di manakah letak harga diri seorang anak yang bertanggung jawab? Bukankah kewajiban utama seorang anak ialah mengurusi jenazah kedua orang tuanya? Ingatlah, sadarlah hadirin kaum muslimin sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung atas ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah pula atas dasar murkanya orang tua kita. Untuk itu melalui pidato singkat ini, saya sebagai pribadi menghimbau kepada dan mengajak kepada hadirin, pada rekan-rekan semua, agar kembali untuk dapat mengintrospeksi diri kita. Jika rasanya kita telah salah, jika ada rasa salah di hati kita kepada kedua orang tua kita, sebaiknya segeralah untuk minta maaf kepada kedua orang tua kita. Apalagi bulan suci Ramadan akan mau dekat, bulan pengampunan, bulan di mana kita segala dosa-dosa kita akan bersihkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita introspeksi diri kita. Bak kata orang Minang, awak resik tapi kain awak. Untuk itu, marilah kita kembali untuk mengikuti perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Di mana saja, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anak yang berbakti kepadanya. Untuk itu,
buatlah mereka bangga, buatlah mereka bahagia, buatlah mereka senang atas apa perlakuan kita yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Jika yang lalu kita pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua kita, cepat-cepat untuk memohon ampun, untuk minta maaf, agar mereka bisa bangga mempunyai anak seperti kita, dan mereka tidak sia-sia untuk merawat kita dan mendidik kita hingga kita berguna bagi agama, bangsa, dan negara untuk yang di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ke depannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dapat taat kepada Allah, pribadi yang dapat berbakti dan bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.